也看见了未来的，这是天角以前辈的记忆。而那三人之间，当年吾取经未全，别太得意。滚开！一起上，本少杀符。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 241. Yang mana pada Perfect World episode 241 ini menceritakan Shihao yang akan diperlihatkan dengan 3 orang terkuat wilayah asing di masa lalu oleh semut tanduk langit dewasa. Dan Shihao pun juga akan dihadang oleh orang-orang di ranah self-severing karena menginginkan semut tanduk langit. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Diceritakan sebelum zaman keabadian, awal kekacauan era kuno, terlihat semut tanduk langit yang terluka parah. Bahkan demi melawan wilayah asing, istri tercintanya serta anak-anaknya telah gugur semuanya. Dan kini, semut tanduk langit ini hampir menyusul mereka. Namun masih tersisa satu putranya yang diambil dari perut ibunya yang sudah tiada. Dan semut tanduk langit dewasa ini meminta kepada langit dan merelakan nyawanya ditukar dengan nyawa putranya ini. Serta meski anaknya ini terlahir dengan kekurangan, namun dia harus mewarisi semangat pemberani klan semut tanduk langit, yang mana dengan darah dari semut tanduk langit dewasa ini, dia akan menempa tubuh anaknya. Dan saat dia sudah cukup kuat, dia akan bisa membuka warisan ini, serta mencari kitab keabadian. Teringat itu pun semut tanduk langit dewasa ini memberitahu Shihao jika dirinya sudah melihat masa depan putranya dari masa ribuan tahun yang lalu. Yang mana saat ingin melihatnya sekali lagi, dia juga melihat Shihao di masa depan. Dan karena itulah dia tidak akan menghukum Shihao karena masuk tanpa izin ke tanah terlarang. Shihao pun terkejut karena ternyata orang ini adalah senior semut tanduk langit. Dan Shihao bertanya apa yang dia lihat di masa depan. Setelah itu semut tanduk langit dewasa ini memperlihatkan medang perang Ancient Immortal kepada Shihao. Dan Shihao pun seperti terkena serangan dari langit. Akan tetapi Shihao langsung menyadari jika ini adalah ingatan senior semut tanduk langit. Dan ternyata dia sedang memberi Shihao petunjuk siapa musuh paling mengerikan di masa depan. Mendengar itu pun, semut tanduk langit dewasa ini tahu jika Shihao tidak terlalu bodoh. Kemudian Shihao merasakan tekanan dari serangan yang mengenai semut tanduk langit waktu itu. Di sini pun Shihao merasakan jika aura ini sama dengan orang yang pernah membunuh Shihao di sungai waktu. Dan Shihao tidak menyangka jika ternyata semut tanduk langit dewasa ini juga pernah dilawan olehnya. Kemudian di sini pun muncul tombak merah, yaitu senjata abadi dari Anlan, sang Immortal King, dan mengenai semut tanduk langit waktu itu. Shihao yang juga merasakan itu pun baru tahu jika ternyata masih ada satu orang lagi yang bahkan jauh lebih kuat dari 2 orang sebelumnya. Dan Shihao merasakan kengerian pertempuran besar akhir zaman, yang mana bahkan 3 ahli terkuat dari wilayah asing menyerang bersama untuk membunuh senior semut tanduk langit ini. Di sini pun semut tanduk langit dewasa ini mengatakan jika dulu para binatang 10 keganasan dengan kekuatan setara Immortal King menghabisi banyak orang yang disebut sang abadi. Akan tetapi itu justru memancing pengepungan yang licik. Dan sekarang keturunan dari dunianya mungkin sudah lupa betapa kuatnya musuh. Akan tetapi ketiga orang itu masih hidup hingga saat ini dan akan kembali lagi. Dan di antara mereka bertiga, orang yang membawa tombaklah yang paling mengerikan. Karena orang itu pernah sendirian menghancurkan berbagai alam besar dan menghabisi miliaran makhluk hidup. Dan setelah mengintip masa depan, semut tanduk langit dewasa ini melihat jika putranya bersama Shihao akan mengalami pertempuran berdarah. Namun dia juga melihat jika Shihao mengejar batas tertinggi dan melampaui yang terkuat. Dan Shihao ini seperti semut tanduk langit dewasa ini saat masih muda. Yang mana karena itu, hari ini semut tanduk langit dewasa ini memperingatkan Shihao. Shihao pun bertanya bagaimana hasil pertempuran besar di masa depan itu. Namun menurut semut tanduk langit, takdir sulit diprediksi. Dan dia hanya melihat jika kesulitan yang akan Shihao hadapi sendirian melebihi apa yang ditanggung oleh seluruh Ancient Immortal. Dan dia bertanya apakah Shihao sudah siap karena masa paling gelap sepanjang masa akan tiba, dan apakah Shihao takut.
Namun Si Hao sangat yakin jika suatu hari pasti dirinya akan mengalahkan musuh dan apa yang harus ditakuti. Kemudian semut tanduk langit dewasa ini bertanya jika suatu hari nanti semua langit lenyap dan semua alam sunyi, serta di langit dan bumi yang luas ini hanya tinggal Si Hao sendirian yang berjalan dan sendirian melawan semua langit, bahkan sendirian menanggung pertumpahan darah dari masa muda hingga rambut beruban, apakah Si Hao akan tetap bertempur? Melihat gambaran masa depannya itu, Si Hao bertanya bagaimana dengan yang lainnya dan kenapa hanya Si Hao yang tersisa. Dan Si Hao pun tidak percaya jika apa yang dia lihat adalah masa depan. Karena Si Hao sangat yakin jika dirinya pasti akan melenyapkan semua musuh luar dan mengubah sebab akibat sepanjang masa. Semut tanduk langit ini pun mengatakan jika dirinya melihat dua akhir dan yang barusan hanya salah satunya. Sedangkan takdir Si Hao terhubung dengan terlalu banyak orang yang mana tak terhitung sebab akibat terjalin di tubuh Si Hao yang saling bertumpuk dan menjadi kabur. Bahkan semut tanduk langit pun sulit membedakannya. Di sini pun Si Hao mengatakan jika dirinya menginginkan kitab keabadian. Mendengar itu pun, semut tanduk langit langsung menyetujuinya. Dia pun memberitahu jika dulu dia mengambil kitab yang tidak lengkap sehingga tidak mencapai kesempurnaan. Dan sekarang dia berharap Si Hao bisa mendaki puncak keabadian dan membawa keluar kitab yang lengkap. Yang mana kelak Si Hao mencapai tubuh keabadian yang sejati tanpa penyesalan. Dan saat itu, Si Hao akan menemukan bahwa medan perang yang sesungguhnya bukanlah 9 langit dan 10 bumi. Namun itu adalah eksistensi yang begitu besar dan tidak terbayangkan. Kemudian terlihat Si Hao sudah kembali ke era sekarang dan kesadaran Si Hao masih terus dikejar oleh semut tanduk langit yang sedang ngamuk karena evolusi kemarin. Terlihat Si Hao pun terus menghindari serangan dari semut tanduk langit yang tidak terkendali ini. Setelah itu pun kesadaran Si Hao kembali ke tubuh fisiknya. Dan Si Hao pun langsung menahan serangan dari semut tanduk langit itu. Setelah itu pun, Si Hao juga langsung menggunakan telapak surgawinya untuk menekan semut tanduk langit tersebut. Setelah tersadar pun, semut itu bertanya apa yang terjadi dengannya dan apakah Si Hao menemukan kitab keabadian. Si Hao pun mengatakan jika ada petunjuk tapi di tempat yang sangat jauh, dan semut ini mau ikut dengan Si Hao atau tidak. Namun semut ini malah mengira jika Si Hao ingin menipunya agar dia mau ikut keluar bersama Si Hao. Namun Si Hao kembali mengatakan terserah semut itu mau ikut atau tidak. Tapi yang jelas, jika setelah mempelajari kitab keabadian, cangkang tubuh tidak akan rusak dan tidak akan membusuk selamanya, serta bisa melahirkan kembali kesadaran yang pernah ada. Dan Si Hao pun tidak akan membagi itu kepada semut tanduk langit ini. Mendengar itu pun, akhirnya semut ini mau menemani Si Hao karena harta itu adalah kitab warisan keluarganya. Di sini pun Si Hao bertanya, apakah semut ini tidak penasaran bagaimana Si Hao bisa mendapatkan informasi ini? Namun semut ini meminta Si Hao tidak banyak bicara karena semut ini hanya ingin tahu di mana tempatnya. Terlihat setengah jam yang lalu pun semut tanduk langit dewasa memberitahu Si Hao di tanah peninggalan ini jika ada yang bisa digunakan maka Si Hao harus mengambilnya. Kemudian Si Hao bertanya apakah semut tanduk langit dewasa ini tidak ingin menemui anaknya itu. Akan tetapi semut tanduk langit ini menolaknya karena tangisan hanya akan melemahkan ketajamannya. Sedangkan garis keturunannya harus berdiri tegak dan menyangga langit sepanjang masa sendirian. Mendengar itu pun, Si Hao merasa jika ayah dan anak ini mempunyai prinsip kuat yang sama. Sementara itu terlihat para murid akademi lain masih berada di depan gerbang kota abadi. Akan tetapi semua orang hanya bisa terdiam melihat Si Hao yang tiba-tiba keluar dari gerbang tersebut. Si Hao pun meminta semut tanduk langit untuk tidak terlalu sombong karena di luar banyak binatang buas yang mengerikan dan jangan sampai semut itu menjadi cemilan mereka. Akan tetapi semut itu berkata jika itu tidak mungkin karena di medan perang Ancient Immortal ada singa fonik darah wilayah asing yang sangat berkuasa. Namun setelah para kakaknya ikut berperang, singa itu lenyap tanpa jejak dan pasti dibunuh oleh mereka. Maka dari itu, semut tersebut juga tidak mau kalah. Sementara tetua Ziying dan tetua Wei Jing tahu jika makhluk yang ada di pundak Si Hao itu adalah semut tanduk langit. Dan semut ini mengatakan jika dirinya mau pergi bersama Si Hao tunggangannya meninggalkan tempat ini untuk mencari peluang. Terlihat Si Hao pun kesal dianggap tunggangan oleh semut ini. Mendengar itu pun, tetua Ziying meminta Si Hao bergabung dengan Akademi Immortal saja. Namun Si Hao pun langsung menolak itu. Kemudian tetua Wei Jing juga meminta Si Hao bergabung dengan Akademi Suci karena tubuh fisik Si Hao sangat kuat dan paling cocok untuk hukum masa kini. Akan tetapi Si Hao pun juga menolak permintaan tetua Wei Jing ini. Terlihat tetua Ziying heran karena Huang sudah berjalan di jalan tubuh sebagai benih dan bagaimana bisa terikat dengan hukum masa kini.
Apalagi Akademi Suci juga sudah punya Taiyin Yutu dan Jilin kecil. 可任你翻阅经文。 Mendengar perdebatan dua tetua ini pun, Xiahou pergi begitu saja. Akan tetapi di sini muncul Wan Manlong di ranah Voidao yang mengatakan jika Huang pernah menjadi pelayan perang keluarga Wang, yang mana karena itu keturunan 10 keganasan seharusnya menjadi milik keluarga Wang. Namun Yuan Jing di puncak ranah self-severing pun juga berada di sini dan mengatakan jika semut tanduk langit terakhir di dunia harus dilindungi dengan baik, dan keluarga abadi lebih dapat diandalkan daripada Huang yang punya banyak musuh. 理应归我王家所有。 Melihat Yuan Jing yang datang, Xiahou pun merasa jika sepertinya dia masih mencurigai kematian Yuan Feng dan khusus datang untuk menghadang Xiahou. Di sini pun juga muncul Feng Yingluo, yaitu tetua klan Feng di puncak ranah self-severing, dan meminta Xiahou menyerahkan semut itu kepada klan Feng demi keamanan semut tanduk langit. Bahkan dia juga akan bertanya baik-baik kepada Xiahou mengenai kakak dan keponakannya yang hilang. Xiahou pun menyadari jika ketiga klan yang punya dendam dengan Xiahou ini sudah bersiap untuk membunuhnya. 为了天角蚁的安全， Di sini pun Xiahou meminta mereka semua untuk segera menyingkir. Kemudian muncul lagi seseorang dengan kapalnya dan bertanya kenapa mereka bertiga ikut campur, padahal keamanan Huang dan semut tanduk langit sudah dilindungi oleh Akademi Tianzhen. Dan ternyata itu adalah Su Mingxuan, yaitu kaisar dinasti Changsheng sekaligus ayah Yao Yue. 你们上赶着 Sambil memberi kode menyerang kepada anggotanya pun, Feng Yingluo mengatakan jika semut tanduk langit sangat penting, yang mana dia tidak akan segan menyerang meskipun Su Mingxuan datang. Terlihat anggota dari ketiga keluarga ini berusaha menyerang Xiahou secara diam-diam. Melihat itu pun, Xiahou baru sadar jika semuanya berada di ranah self-severing. Saat Su Mingxuan akan bertindak, terlihat tetua dua akademi menahannya. Dan tetua Ziying mengatakan jika demi kepentingan akademi, darah kekuatan ekstrim semut tanduk langit kecil sangat penting. Namun setelah ini akan ada kompensasi untuk Huang. 就都是找我去。 Saat Xiahou berusaha melawan pun dia sadar jika catatan primordial sejati tidak bisa membalikan hukum tingkat tinggi dengan cepat. Dan Xiahou bimbang, haruskah dia mengambil resiko menampakkan alam besar atau satu energi menjadi 10.000 roh. Akan tetapi jika tenaganya habis, Xiahou malah akan dikuasai orang. Terlihat semut tanduk langit ini marah karena mereka berani tidak hormat kepadanya. 绝世真经无法。 Akan tetapi muncul kekuatan besar yang langsung menekan semua orang. Dan ternyata itu adalah tetua Meng Tianzeng yang datang karena mereka semua berani berbuat keributan di Akademi Tianzhen. 愿撒野。 Di sini pun Meng Tianzeng merasa jika kaisar sudah datang, seharusnya Akademi Tianzhen memberi sambutan meriah. Su Mingxuan pun mengatakan jika dirinya sudah membawa harta yang Meng Tianzeng minta. Dan bagi Su Mingxuan, Huang ini benar-benar luar biasa. Karena meski masih muda, tapi bakatnya cemerlang dan melampaui banyak pendahulu masa lalu. 大长老折煞晚辈， Merasakan tekanan yang menakutkan tadi, tetua Wei Jing pun teringat jika kabarnya Meng Tianzeng kini hanya selangkah lagi menjadi True Immortal. Dan ternyata itu bukan rumor belaka. Namun bagi Wang Manlong, Huang yang mendapat dukungan orang kuat menjadi lupa asal-usulnya sebagai budak tambang. 好可怕的威压！ Melihat Xiahou akan bertindak, Wang Manlong pun bertanya apakah Xiahou tidak takut pembalasan keluarga Wang. Namun Xiahou mengatakan meski 10 jenius terbaik keluarga Wang datang bersama, Xiahou tetap akan membunuh mereka tanpa ragu. Namun di sini Su Mingxuan menahan Xiahou. 要杀服！ Xiahou pun merasa jika orang ini jangan-jangan Master Ranah Supreme Pain. Akan tetapi ternyata di sini pun Su Mingxuan ini yang menghajar Wang Manlong sendiri. 这人难道是至尊？ Terlihat anggota lain keluarga Wang marah melihat apa yang dilakukan Su Mingxuan ini. Dan Su Mingxuan mengatakan jika jangan-jangan tua bangka Wang Changsheng ingin memanfaatkan Wang Manlong untuk membuka kembali dendam darah ribuan tahun antara kedua klan mereka. 徐明轩，你敢！ Kemudian Xiahou mengatakan jika Su Mingxuan ini bijaksana dan perkasa dan tidak tertandingi di dunia. Mendengar itu pun Su Mingxuan merasa jika Xiahou tadi bagaikan dewa pembunuh turun ke dunia. Namun sekarang Xiahou pandai sekali menjilat. Melihat semut tanduk langit yang menatapnya, Su Mingxuan pun bertanya apakah mereka punya dendam. Akan tetapi semut tanduk langit ini kesal karena sulaman di baju Su Mingxuan adalah gambar kadal kaki 4 dan bukanlah semut. Padahal semut tanduk langit jelas-jelas lebih gagah. 我们有仇。 Kemudian Meng Tianzeng yang tahu jika Xiahou akan mencari peluang memintanya untuk segera pergi. Karena sekarang sudah tidak ada lagi yang berani mengganggu Xiahou. Kemudian beliau juga memberi cincin kepada Xiahou dan berpesan agar jangan sampai hilang. Karena mungkin suatu hari nanti itu akan berguna. Dan beliau juga berpesan agar masalah mengenai perubahan aneh di gua kuno api jangan sampai orang lain tahu. Di sini pun Xiahou penasaran apa sebenarnya yang ada di dalam gua itu. Karena tetua agung sampai begitu serius.
Di sini pun semut tanduk langit bertanya kemana mereka akan mencari kitab keabadian. Dan Zeho mengatakan jika mereka akan menuju ke dalaman laut utara hutan batu. 一事不得透露给。 Kemudian terlihat jika ada orang misterius yang sudah menunggu si Hao ini. Dan pada Perfect World episode 242, terlihat si Hao dan semut tanduk langit ini akan mulai mencari kitab keabadian di dalam hutan batu itu. Namun si Hao pun akan kembali ditemui oleh Ruthless Emperor. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 241 ini. Buh. Si Hao yang awalnya diremehkan semua orang, sekarang malah jadi rebutan semua akademi ya. Dan sebenarnya siapakah orang misterius tadi? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 242. Akhir kata, selamat berakhir pekan, dan see you next episode.